Sini saya mau kasih tips bagaimana caranya buka buku rekening di kantor pos. Nah, kayak gini. Nah, caranya pertama kalian harus ada paspor, lalu ARC, ada Injang, Cenpauka, uang minimal yang mau ditabung 10 NT. Terus di sana juga ada isi formulir juga, terus ada suruh ngisi nomor wajib pajak di Indonesia. Nah, kadang juga bisa diisi pakai namanya buat ini bawa KTP-nya Indonesia. Nanti aku kasih tahu caranya. Nah, ini ada paspor. Kalau dulu cuman paspor ARC itu aja bisa, tapi kalau sekarang harus ada paspor, lalu ARC juga, dan juga harus bawa Cenpauka juga, wajib bawa Cenpauka. Terus dan juga harus ada Injang. Kenapa harus ada Injang? Karena kalau kalian sewaktu-waktu ada masalah, misalnya kartu rekening kamu keblokir atau ada masalah apa, dan posisi kalian itu lagi keluar, bukan di rumah, jadi kalian bisa ngurus dimanapun kantor pos di daerah lain. Misalnya kalian bukanya di Taipei, terus kalian pas jalan-jalan di Taichung, kalian bisa mengurusnya di Taichung. Tapi kalau kalian nggak pakai Injang, kalian harus balik lagi ke tempat awal kalian buka baru bisa ngurus. Nah, enaknya pakai Injang. Ini murah kok. Kalau di tempat saya cuma 50 NT. Nah, kalian kalau buka buku tabungan, kalian minta ini yang ada tulisannya Visa. Kenapa harus ada tulisan Visa? Kalau ada tulisan Visa kayak gini, kalian dimanapun berada, kalian bisa dipakai ngambil di ATM manapun, di mesin ATM manapun ya. Tapi kalau nggak ada yang tulisan Visa, kalian cuma bisa di kantor pos. Nah, enaknya kalau pakai yang Visa, dan juga bisa diambil juga di Indonesia. Kalau di Indonesia yang pastinya kena kas lah. Nah, terus di sana juga ada isi formulir. Buat isi formulir di sana itu tempat lahirnya kalian itu di Indonesia, misal di daerah mana gitu. Itu kalian, kalau saya kan Tulungagung, jadi saya di Indonesia terus Tulungagung. Nah, itu nanti Indonesia, di tempat lahir kamu di Indonesia terus Tulungagung, itu kalian nulisnya harus pakai huruf Cina. Di sana harus pakai huruf Cina. Jadi kalian googling dulu di Google Translate bagaimana caranya. Nanti sampai sana kalian bisa kasih lihat sama yang ada petugasnya di kantor pos ya. Nah, terus ini sekarang itu wajib ya, harus isi ini nomor wajib pajak. Kalau kalian nggak tahu nomor wajib pajaknya berapa, kalian bisa tulis. Aku misal ini dibanyakan, kalian harus isi yang paling depan sini. Ini tahun lahir kamu. Terus di sini ini bulan lahir, tanggal lahir kamu, terus nama depan kalian. Nah, lahir aku di tahun 1992. Terus bulan 3, tanggal 10. Nama aku diambil depannya. Nah, misal nama kamu siapa, nama depannya misal Ani, berarti ininya Ani, kayak gitu. Kalau aku kan Winda, jadi nama aku diambil yang depannya W sama I. Nah, kalian bisa ngisi ini di kolom formulir nanti yang dikasih ke kalian. Nah, ada juga beberapa kantor pos yang harus
ada agensi atau majikan yang dampingin. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kalian ke kantor pos aja dulu, minta formulirnya. Nanti kalian bawa pulang, kalian bilang kalau mau minta bantuan sama majikan. Jadi formulirnya kalian bawa pulang, nanti minta tolong sama majikan buat ngisi. Itu jadi lebih cepat. Karena kalau kalian yang biasanya pasiennya yang nggak bisa ditinggal, ngantri di kantor pos ngurus ini juga lumayan lama. Dan sekarang juga harus pakai email juga. Misalnya kalau kalian mau buka yang bisa buat transfer, terus bisa buat beli-beli di online shopping, itu harus daftar juga pakai email. Oke, kayak gini. Terima kasih, semoga bermanfaat.